Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Selamat datang di ulasan kita kali ini. Sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh, saya mau ngajak kamu merenung sebentar nih. Kita kan sering banget ya ngomongin soal kesuksesan, soal pencapaian, atau kejar target angka-angka. Tapi hari ini kita bakal bongkar fondasi paling dasar dari itu semua. Kita bakal ngebahas makna terdalam dari satu kata yang sering banget kita dengar tapi mungkin jarang benar-benar kita resapi. Kata itu adalah pengorbanan. Karena pada akhirnya, sebesar apa pengorbananmu, ya sebesar itulah karunia yang lagi disiapin buat kamu. Coba jujur, pernahkah kamu merasa lelah berjuang, ditolak berkali-kali, tapi kamu nggak bisa menyerah gitu aja karena kamu ingat wajah keluargamu di rumah? Kalau dalam hati kamu bilang iya, saya minta kamu ketik kata pernah di kolom komentar sekarang juga. Ya, silahkan ketik pernah. Saya paham banget rasanya. Berjalan jauh, nawarin peluang, ujung-ujungnya ditolak. Dan pulang bawa badan yang capeknya minta ampun. Tapi luar biasanya kamu menolak untuk menyerah. Dan ketahuilah, itulah pengorbanan harianmu. Nah, sebelum kamu ngerasa kalau beban penolakan dan perjuangan hari ini udah terlalu berat buat ditanggung, coba deh kita ingat satu hal ini. Pernah ada orang yang diminta untuk mengorbankan, bahkan menyembelih anaknya sendiri, dan beliau sama sekali nggak menyerah. Kita lagi ngomongin seorang ayah, seorang hamba yang sangat taat dan pejuang sejati, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kadang kita cuma ngelihat beliau sebagai sosok nabi yang agung ya, tapi jangan lupa, beliau itu juga manusia biasa yang punya rasa sayang luar biasa ke keluarganya. Pengorbanan beliau ini bukan level biasa, ini tuh ibarat standar tertinggi, baseline paling puncak dari apa sih sebenarnya arti berjuang dan berserah diri itu. Makanya Idul Adha itu bukan sekedar hari libur atau tradisi bagi-bagi daging kurban aja, sama sekali bukan. Esensinya jauh lebih dalam. Ini adalah momen buat kita menyembeli ego kita sendiri, keserakahan kita, rasa gengsi kita, sampai ketakutan-ketakutan paling dalam di diri kita. Di surah Al-Kautsar aja, Allah udah ngingetin, kita ini udah dikasih nikmat yang banyak banget, makanya kita disuruh sholat dan berkurban. Bener-bener deh, langit merayakan hari itu sebagai bukti kalau siapapun yang ikhlas berkorban dan ngelepasin egonya, mereka nggak akan pernah rugi sama sekali. Coba deh kita lihat gimana rentetan ujian ini ngebentuk satu kehidupan yang luar biasa. Ibaratnya tuh, satu hidup 1000 ujian. Bayangin aja, waktu masih muda, Nabi Ibrahim ditolak mentah-mentah dan dianggap gila sama keluarganya sendiri. Pas beranjak dewasa, beliau dibakar hidup-hidup sama Raja Namrud. Masuk usia pertengahan, setelah nunggu keturunan sekian lama, beliau malah harus ninggalin istri dan bayinya di gurun yang benar-benar tandus. Dan puncaknya di usia senja, beliau disuruh ngorbanin anak kesayangannya, Ismail. Ini ngasih lihat ke kita dengan sangat jelas kalau kebesaran sejati itu nggak datang dari jalan tol yang mulus. Ia ditempa lewat rentetan api ujian. Tapi setiap kali beliau jatuh, beliau selalu bangkit karena kepatuhan mutlaknya. Nah, poin krusialnya ada di sini nih. Pas beliau dilempar ke dalam kobaran api yang panas banget itu, Allah berfirman, "Hai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Jadi saudaraku, kalau hari ini kamu ngerasa lagi dibakar sama panasnya penolakan, atau ngerasa perih karena tatapan meremehkan dari orang yang kamu tawari bisnis, ingat janji ini. Allah yang mendinginkan api untuk Nabi Ibrahim adalah Allah yang sama, yang bisa mendinginkan rasa perih dari penolakanmu hari ini. Asal kita berserah diri dan yakin kalau ikhtiar nyari rezeki halal ini adalah ibadah, hal yang mustahil sekalipun bakal diubah jadi keberkahan buat kamu. Sekarang coba kita ngomongin angka 7. Angka ini ngelambangin pengorbanan yang kadang nggak kelihatan. Ini tentang Siti Hajar. Bayangin seorang ibu ditinggal di tengah padang pasir yang panasnya minta ampun, lari bolak-balik antara Bukit Syafa dan Marwah. Bukan sekali 2 kali loh, tapi 7 kali cuma buat nyari setetes air buat bayinya yang lagi nangis. Beliau itu lari bukan karena panik, tapi karena iman. Ikhtiarnya nggak putus. Dan tahu nggak, ini tuh mirip banget sama perjuangan kamu. Berapa kali kamu harus keluar rumah pagi buta pas anak istri masih tidur pulas buat ngejar rezeki yang halal? 7 kali Hajar berlari sebelum air zam-zam itu akhirnya memancar. Perjuangan harianmu itu, saudaraku, adalah lari syafa dan marwahmu sendiri. Coba renungkan sebentar momen ini. Momen saat Nabi Ibrahim dengan hati yang pasti hancur nyampein perintah itu lewat mimpinya ke Ismail. Tapi, coba dengerin jawaban anak yang luar biasa ini. "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Gila kan? Nggak ada perlawanan, nggak ada tangisan ketakutan, yang ada cuma kepatuhan dan empati yang super dalam dari seorang anak buat ngejaga perasaan ayahnya. Ismail nggak cuma rela, dia malah nguatin ayahnya di momen paling berat itu. Ini benar-benar keikhlasan di level tertinggi. Terus, apa hubungannya sejarah agung ini sama realitas kita sehari-hari?
Gini, kalau di masa lalu kita lihat pengorbanan Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan hal yang paling beliau cintai di dunia ini, nah di sisi lain ada pengorbanan modernmu sebagai mitra NC Nusantara. Tenang, kamu nggak diminta buat ngorbanin nyawa siapapun kok, tapi kamu dituntut untuk menyembelih kesombonganmu. Kamu harus berani ngorbanin egomu dan ngebunuh rasa takutmu akan penolakan demi ngebangun bisnis ini. Pada dasarnya dua-duanya sama-sama ujian keikhlasan. Keduanya butuh penyerahan diri yang total. Dan ini ngebawa kita ke detil dari pengorbanan modern itu. Sebenarnya ada 5 pengorbanan krusial nih buat masa depan keluargamu. Pertama, waktu. Kamu rela bangun lebih pagi dan tidur lebih larut dari orang lain. Kedua, ego. Kamu mau duduk bareng dan belajar dari orang yang mungkin usianya lebih muda atau pengalamannya beda. Ketiga, rasa malu. Tetap berani nawarin produk yang halal dan bermanfaat, biarpun kadang diketawain. Keempat, kenyamanan. Berani keluar dari zona nyaman. Dan kelima, pengorbanan sosial, di mana kadang kamu dianggap aneh sama orang-orang sekitar. Saya tahu capeknya, saya tahu malunya. Tapi ingat, ini adalah bentuk kurban personal kamu. Setiap cibiran yang kamu telan demi nafkah keluarga, itu dicatat semua sama Allah. Di tengah semua capek dan lelah itu, coba deh kamu bayangin bentar wajah orang-orang yang nungguin kamu di rumah. Bayangin wajah orang tuamu yang makin hari makin menua, yang selalu nyelipin doa buat kesuksesanmu di tiap sujud mereka. Bayangin pasanganmu yang gak pernah capek ngedukung, yang tetap senyum nyambut kamu pulang, walau mungkin hari itu kamu pulang dengan tangan kosong. Dan bayangin anak-anakmu yang polos, yang masa depannya lagi benar-benar kamu perjuangkan hari ini. Kelelahan yang kamu rasain sekarang itu gak ada apa-apanya dibandingin senyum bahagia mereka nanti. Itulah alasan kuat kenapa kamu gak boleh berhenti. Makanya kendaraan yang kamu pilih sekarang ini benar-benar penting. NC Nusantara ini bukan cuma sekedar bisnis cari cuan, ini jalur ibadah. Kamu mendistribusikan produk halal yang ngasih manfaat kesehatan buat orang lain. Sistemnya juga adil, di mana keringat kerjamu berbanding lurus sama rezeki yang didapat. Dan yang paling keren, pas kamu ngebantu mitra lain sukses, itu otomatis jadi amal jariah buat kamu. Ingat sabda Nabi, nyari nafkah halal buat keluarga itu nilainya setara sama berjuang di jalan Allah. Jadi, rutinitas harianmu ini sebenarnya adalah misi spiritual yang mulia banget. Oke, jadi dari semua ini, apa dong yang harus kita lakuin sekarang? Ada 3 langkah konkret yang bisa kamu ambil hari ini juga. Pertama, lurusin lagi niatnya. Ingat-ingat lagi buat siapa dan untuk apa kamu berjuang. Kedua, ambil tindakan nyata. Lakuin follow up itu hari ini. Angkat teleponnya hari ini juga, jangan ditunda sampai besok. Dan ketiga, kelilingi dirimu sama komunitas yang saling ngedukung. Kuncinya itu cuma satu, konsisten. Ingat cerita Siti Hajar tadi kan? Beliau nggak nemu air zam-zam di lari pertama atau ketiga, tapi di lari ke-7. Jadi tolong banget jangan nyerah pas kamu baru sampai di lari ke-6. Buat nenangin hati kita nih, coba kita resapi janji Allah di surah Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad, yang berjuang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Lihat kan, Allah memang nggak janji kalau jalannya bakal selalu mulus. Tapi Allah janji pasti akan menunjukkan jalan keluarnya selama kita terus berusaha dan nggak berhenti. Kemenangan besar itu udah disiapin buat mereka yang menolak untuk menyerah. Nah, kita udah sampai di akhir ulasan kita nih. Tapi sebelum selesai, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu bawa pulang dan renungkan. Kalau kamu tahu bahwa seluruh penghuni langit lagi nyemangatin dan mendoakan perjuangan halalmu, rasa gengsi seperti apa yang rela kamu korbankan hari ini demi mengamankan masa depan keluargamu besok? Jangan pulang sebelum waktunya ya. Jangan pernah menyerah sebelum air zam-zammu memancar. Teruslah melangkah, karena demi Allah, sebesar pengorbananmu, sebesar itu pula karunia yang lagi Allah siapkan buatmu. Selamat berjuang saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.